Halo, jadi kali ini aku akan jelasin tentang hubungan perkembangan sosialisme dengan gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Nah, yang pertama ada pengertian sosialisme, yang kedua kemunculan sosialisme, yang ketiga perkembangan sosialisme, dan yang keempat pengaruh sosialisme terhadap gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika. Yang pertama, pengertian sosialisme. Sosialisme merupakan paham atau gerakan yang menghendaki terwujudnya suatu masyarakat kolektif bahagia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosialisme berarti ajaran atau paham kenegaraan dan ekonomi yang berusaha supaya harta benda, industri, dan perusahaan menjadi milik negara. Yang kedua, kemunculan sosialisme. Terdapat beberapa gejala mendorong lahirnya sosialisme di Eropa, antara lain: 1. Kegagalan negara menyejahterakan rakyat. Yang kedua, jam kerja buruh yang terlalu panjang. 3. Upah terlalu sedikit. 4. Perkembangan industrialisasi dan perdagangan yang menguntungkan golongan pemodal. Menurut Saint-Simon, diperlukan upaya peningkatan kesejahteraan manusia, terutama para pekerja dengan membangun rumah-rumah bagi kaum buruh lengkap beserta fasilitasnya. Lalu, Charles Fourier berpendapat bahwa perlu suatu wilayah tertentu sebagai tempat tinggal yang memudahkan para pekerja saling berkomunikasi dan bekerja sama. Sedangkan Robert Owen berpendapat bahwa mengembangkan sosialisme antara lain melarang anak-anak menjadi buruh, memperpendek jam buruh, dan mendirikan rumah sakit. Yang ketiga, perkembangan sosialisme. Sosialisme demokrasi. Sosialisme demokrasi pertama kali dikemukakan oleh Edward Bernstein yang menurutnya perjuangan kaum sosialis dapat dilakukan melalui demokrasi yang dijalankan bebarengan dengan kepemilikan sosial. Anarkisme. Anarkisme merupakan cabang pemikiran mengenai kondisi masyarakat tanpa adanya sosok pemimpin dan kewenangan vertikal. Paham ini memiliki pandangan bahwa secara alami, manusia mampu hidup secara harmonis tanpa intervensi kekuasaan. Dan yang keempat, pengaruh sosialisme terhadap gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika. Sosialisme di Asia. Sosialisme pertama kali masuk di Indonesia dibawa oleh Hendrikus Josephus Snifflit yang pada tahun 1914 membentuk organisasi Indi Sosial Demokrasi Vereniging, yaitu organisasi kumpulan dari kaum sosialis dari Belanda yang bekerja di Hindia Belanda dan dibentuk atas kegelisahan seorang sosialis Belanda terhadap kondisi sosial politik Hindia Belanda saat itu. Sosialisme turut mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia. Muhammad Hatta merupakan tokoh yang mengembangkan sosialisme demokrasi di Indonesia. Sosialisme di Afrika. Sosialisme di Afrika dibawa dan dikembangkan oleh golongan buruh. Perkembangan sosialisme di Afrika dipengaruhi oleh hukum adat dan kearifan lokal. Pada umumnya di Afrika terdapat pembagian kelas sosial yang rasial. Yeay, materinya udah selesai. Terima kasih udah nonton.